Halo, wah ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngompol, bukan pipis loh ini, tapi ngomongin tentang politik. Sebenarnya saya ini masih punya unek-unek ini, yang ingin saya sampaikan tentang Piala Dunia usia 20. Wah, besok akan kita ulas lagi apa perkembangannya, tunggu saja nanti. Nah, cuma hampir berbagai konten bicara soal itu, semuanya ngomong tentang sepak bola sampai wajahnya kayak bola semua. Ya, saya tak nyelani sedikit aja nih dengan topik yang lain biar ada variasinya itu loh, nggak tegang ngomongin bola terus. Kalau semua orang bicara Piala Dunia, ya bisa jadi depresi massal seluruh Indonesia ini, gelo, kecewa, nggak jadi tuan rumah. Waduh, apalagi saya ngerasa kayak pemain-pemain yang sudah berjuang itu mesti kecewa nih, nggak karu-karuan ini. Ya nggak apa-apa, nah orang saya Indonesia ya pada kecewa semua, nggak apa-apa, oke kancane. Nah, yang saya mau bicarakan ini topik yang lucu-lucu dulu, biar agak menghibur gitu loh, supaya menghilangkan kesedihan kita gara-gara batal jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Kabar terbaru datang dari kota Surakarta, Solo sana, kotanya Mas Gibran itu. Dari persidangan Pak Suginur dengan Mas Bambang Tri. Ingat tau itu? Kalau jangan melihat konten-konten saya tentang Pak Sugi dan Pak Bambang Tri, ya, pokoknya lucu-lucu ya. Nah, sebenarnya mau saya kabarkan kemarin, jebul ada hot news, makanya saya tunda hari ini. Rupanya gini loh. Di bulan Ramadan ini, mereka ini bukan hanya puasa Ramadan loh, tetapi juga melakukan puasa tegur sapa, topong bisu itu, kalau bahasa Jawanya itu. Topong bisu itu puasa tidak bicara. Wah, kok bisa begitu, saya jadi heran. Ini ada ceritanya. Saya nggak ngarang, ini ada cerita. Kenapa dua orang Muslim, Pak Sugi dan Bambang ini, yang semestinya semakin erat hubungannya, kalau justru sebaliknya loh. Piye loh, Pak Sugi piye katanya ustadz loh, kok tidak memberi contoh yang baik gitu loh, malah ngejak topong bisu. Gini, ceritanya begini nih. Bermula waktu kedua orang itu disidik oleh kepolisian. Seorang penyidik yang memperlihatkan foto anggota TNI pada Sugi Nur. Nah, ini di kasus sebelumnya ini. Oleh Mas Bambang Tri diyakini anggota TNI itu jarinya hilang satu. Cuma 4 itu. Nah, faktanya di foto itu jarinya lengkap semua loh. Ngomongnya hilang satu, ngawur itu. Nah, karena mendapat cerita dari penyidik begitu, Pak Suginur kemudian penasaran. Wow, penasaran banget ini. Masa Mas Bambang Tri ini mempercayai jari anggota TNI itu tidak lengkap. Nah, lucu ini. Nah, saat ditunjukkan foto ke Mas Bambang Tri, secara tiba-tiba dia langsung nyolot itu. Nyolot tahu loh, mencolot, kaget itu, meloncat loh bahasa Indonesia ini loh. Lah ngapain Anda menunjukkan foto itu ke saya, itu ngapain, katanya begitu loh. Apa maksudnya, apa itu maksudnya apa? Nah, saya punya foto yang jarinya 4, mau apa itu loh. Kata Bambang Tri ke Pak Sugi dengan nada tinggi, nesu, nada marah gitu loh. Nah, kan Pak Sugi kaget waktu itu. Nah, kok bisa menyolot itu, bisa melompat gitu kan, ditanya soal foto. Makanya sejak itu, gara-gara foto TNI katanya jarinya 4 tuh, Pak Sugi Nur kemudian berubah 180 derajat dengan Pak Bambang Tri. Halo, Pak Sugi ini gimana ini? Wah, katanya mengaku ulama. Lah sesama muslim yang malah tidak bertegur sapa. Apalagi lebih dari 3 hari loh. Ini dosa itu menurut aturan itu.
Menurut agama nggak boleh, itu dosa itu. Mereka sudah menjalani tahanan 4 bulan. Dan kata pria yang tak lulus SD itu, cuma kelas 5 itu sudah tidak berbincang dengan Mas Bambang itu tidak bertengkar, tapi memang sudah tidak cocok. Oh ini mau gelut itu nanti. Malah sekarang sudah topo bisu dua-duanya. Keduanya juga sudah minta pisah ranjang. Bukan pisah ranjang, tapi pisah tahanan. Minta dipisah tahanannya. Ya, kalau harus bicara ya paling-paling sepatah 2 patah kata, tidak seperti dulu yang mesra itu loh. Yang mereka dua-duanya kan saat ini sama-sama ditahan. Nah, ingat tidak? Saat buat podcast di channelnya Sugi Nur, wah udah. Mereka itu kayak suami istri, soulmate-nya kental banget itu loh. Tidak terpisahkan loh. Iya itu, malah membawa-bawa sumpah mubahalah segala macam. Apa itu mubahalah, terus karepe Bang Sugi ini. Nah ini loh, kalau jadi orang selalu memandang Pak Jokowi buruk, enaknya mau ngelek tok itu Pak Jokowi, akhirnya memfasilitasi orang yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nah ya silakan risikonya ditanggung sendiri. Orang baik seperti Pak Jokowi dielek-elek wae ya monggo. Itu nanti risikonya Anda tanggung sendiri itu. Nah, selama menjalani tahanan, Mas Bambang Tri kadang-kadang suka minta rokok ke Pak Sugi. Dan dikasih rokok itu. Nah, tapi sudah 2 minggu ini katanya tidak minta. Nah, berarti artinya sudah 2 minggu mereka sudah topo bisu, wis ora omongan, sudah tegur sapa itu. Nah, Pak Sugi juga menjelaskan, selama sidang Mas Bambang tidak menghadirkan 1 saksi pun. Artinya saksi yang hadir itu yang mendatangkan Pak Sugi semua. Itu tandanya Mas Bambang tidak keluar duit sama sekali. Tidak bisa mendatangkan saksi gitu loh. Jangankan keluar duit loh, pengacaranya saja dibentak-bentak. Makanya ya pengacaranya mundur semua. Apa tidak makin gayeng melihat mereka ini? Ya kadang-kadang ya kasihan sebenarnya saya ini. Nah, tapi mereka itu ngotot terus itu loh. Jadi ya kita ini jadi gemes, anyel tapi lucu gitu loh. Pak Sugi, monggo direfleksi lah, ini semua juga karena olah Anda sendiri. Ya kebetulan sidang terakhir agendanya pembacaan pledoi. Dan dalam pembelaannya, Pak Sugi kembali menegaskan tidak ikut memfitnah. Nah itu kan menurut jenengan gitu loh. Sebab yang punya konten atau isu ijazah palsu itu, ijazah palsunya Pak Jokowi itu adalah Mas Bambang Tri. Pengacara para tersangka masih ngotot untuk menghadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Mereka tetap ngeyel bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Wah lucu loh itu. Ini orang nalar ini. Saya ini jadi kadang-kadang anyel, orang genah itu tetap tidak percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi loh. Padahal selama persidangan sudah ditunjukkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Karena menurut jaksa penuntut umum, Pak Aprianto Kurniawan, kehadiran saksi teman sekolah, guru, kepala sekolah lebih dari cukup membuktikan bila Pak Jokowi benar-benar menempuh pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan Pak Sugi dan Mas Bambang malah tidak bisa menghadirkan saksi, fakta atau bukti sama sekali. Dia nuduh nih orang bisa membuktikan. Lucu itu. Nah, Pak Sugi juga minta pada hakim untuk dibebaskan. Sudah mempena-pena jaluk bebas. Nah, segala properti podcast miliknya yang senilai sekitar 80 jutaan itu katanya itu minta dikembalikan karena alat itu untuk mencari nafkah, mencari makan itu loh. Nah, termasuk di dalamnya 2 channel YouTube-nya yang Sugi Nur 13 official maupun Bloko Suto dengan subscribe telah tembus 700.000 lebih itu. Bukan itu saja. Pak Sugi memutar rekaman kiriman video dari anaknya yang menginginkan
buka bersama. Wah, ya kalau melihat seperti ini saya jadi nggak kuat ini. Kalau sudah anak yang minta itu rasanya terenyuh tuh, mesake itu loh. Tapi ya pengeyel itu masalahnya itu loh. Nah gini Pak Sugi, setelah semua yang Anda jalani, tidak perlu berdalih semua kesalahan ada di Mas Bambang. Benar Anda tidak lulus SD, namun mestinya orang tidak jelas semacam Mas Bambang tidak difasilitasi, harusnya seperti itu. Jenengan harusnya tahu nanti akibatnya seperti apa itu kan harusnya ada diperhitungkan. Nah, bulan Ramadan mestinya menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk reflektif diri. Sadar diri, apa sih, harus berpikir ke belakang. Apa ini kesalahannya apa? Apalagi tempatnya di tahanan, ya sudah pas itu untuk melakukan muhasabah. Itu ancaman kasus ini tidak tanggung-tanggung loh Mas, 10 tahun penjara. Bayangkan ini orang ketemu sebulan, wah suwe ini umum 10 tahun lah. Akhirnya setelah bareng dengan Mas Bambang, Pak Sugi tahu, tahu kepribadiannya toh. Kalau begitu, piye? Masih percaya apa yang dia tulis, termasuk logika yang ada di pengacara mereka. Nah juga Pak Refli sama Pak Amin, kalau orang nuduh dan yang harus membuktikan itu yang dituduh, bisa ruwet negara ini. Harusnya kalau jenengan nuduh, itu yang jenengan harus membuktikan tuduhan itu. Bener apa ora itu? Nah bagi para pendukung Pak Sugi dan Mas Bambang, itu termasuk Pak Muhammad Taufik itu pengacara itu, logikanya di mana? Orang yang dituduh disuruh membuktikan, ya ora gelem no. Ya buktikan salah atau tidak ya jenengan yang nuduh. Nah gini saja deh, gini aja. Coba Anda datangi Pak Lurah atau Pak Camat, bilang ijazah mereka palsu lalu disuruh membuktikan. Atau Anda datang ke markas Kopassus atau Brimob sana, sampaikan ke penjaga pintu masuk, bilang kalau mereka itu prajurit palsu dan minta mereka membuktikan kalau mereka prajurit asli, ya wani pora. Wani pora tuh. Wah ini Pak Presiden loh, jenengan wah bahaya sembrono ini kalau jenengan sampai menuduh memfitnah Pak Jokowi. Ini presiden loh. Pemimpin negara nomor 1 di Indonesia ini. Wah jenengan lah di mana pikiran kalian itu? Kalau orang yang dituduh malah disuruh membuktikan, repot loh inilah. Nah, ingat Pak Sugi, sekarang jadi tahu kan betapa pentingnya sekolah, pendidikan itu betapa pentingnya, ilmu itu betapa pentingnya, betapa bahayanya kalau SD saja tidak lulus, akhirnya logika atau diajak berpikiran rasional ya nggak sampai, orangnya ndak gitu loh. Ya sudah kalau gitu monggo, jangan berpikir refleksi diri supaya segera bertobat dan menuju jalan yang benar, kembali pada jalan yang benar. Begitu ya, sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya, hal yang lucu. Sampai jumpa, salam begawan.